penyimpanan pecah belah oleh Perla. Nah, kebakaran terjadi pada Minggu 5 Juni 2022 kemarin di RT 2 RW 8 Gang Wiroto Agung, Kecamatan Trimo Bujang, Kabupaten Tebo. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Rimbo Bujang, Ibtu Cindu Kotama. Kapolsek menceritakan kronologis pada saat terjadi kebakaran, Perla yang merupakan korban sedang berada di tokonya yang beralamat di Pasar Sarina, Kelurahan Wiroto Agung. Mendapat informasi itu, Perla langsung menelpon pemadam kebakaran untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian damkar langsung menuju ke lokasi kejadian, melakukan pemadaman bersama masyarakat setempat. Dikatakan Kapolsek, akibat dari kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih 1 miliar rupiah. Untuk penyebab kebakaran sampai saat ini masih dalam lidik. Dugaan sementara korsleting listrik. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Sofianto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Jawa Timur, Tribuners. Sebuah mobil Suzuki Carry terbakar di Desa Banjaran, Kecamatan Rio Rejo pada Minggu 5 Juni 2022 malam kemarin. Pemilik mobil ikut terbakar dan juga mengalami luka bakar dalam insiden tersebut. Mobil NAS dengan nomor polisi S1396N milik Muhkojin, warga Desa Banjaran, Rio Rejo, Gresik. Terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana kondisi dari korban akan dilaporkan oleh rekan kami, Willy Abraham, reporter Tribun Jatim. Silakan dengan informasi Anda. Ya, sebuah kebakaran yang melahap sebuah mobil Suzuki Carry di Desa Banjaran, Kecamatan Rejo, membuat satu orang mengalami luka bakar, yaitu pemilik mobil yang bernama Muhkojin. Kebakaran yang berada di Desa Banjaran ini awalnya saat mobil Carry itu berada di jalan, kemudian berhenti di dekat pemukiman warga. Api langsung keluar dari bagian depan, kemudian membesar, membuat sopir atau pemilik mobil itu keluar dan mengalami luka bakar. Api kemudian cepat membesar dan melahap seluruh bagian mobil, mulai bagian depan, tengah, hingga bangkai saja. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. 10 menit kemudian petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran datang menggunakan 1 mobil dan 5 personil berusaha memadamkan api. Mereka menyemprotkan air di bagian depan, kemudian di bagian roda, lalu melakukan proses pembasahan, memastikan bahwa tidak ada titik-titik api yang masih menyala. Proses pemadaman sendiri memakan waktu kurang lebih 1 jam. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pemadam, kebakaran yang menghanguskan sebuah mobil ini diakibatkan oleh korsleting di bagian perapian. Dan buat peristiwa itu, pemilik mobil mengalami luka bakar dan masih selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Willy Abraham untuk informasi Anda dari Gresik. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Sebuah kandang ayam di Dusun Babakan Pedas, Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, ludes terbakar pada hari ini, Senin 6 Juni 2022 dini hari tadi. Ribuan ekor ayam mati terpanggang dalam insiden ini. Pemilik kandang ditaksir mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terkait ini selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Kiki Andriana, reporter Tribun Jabar yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Benar, telah terjadi kebakaran sebuah kandang ayam di Dusun Babakan Pedas, Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang pada Senin dini hari tadi. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari petugas damkar Kabupaten Sumedang, peristiwa ini menimpa kandang ayam milik warga yang bernama Sarzan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 2.00 saat petugas kandang tengah terlelap tidur.
Dapat saya sampaikan kembali, pasca mendapat laporan kejadian ini, Damkar Kabupaten Sumedang mengerahkan sedikitnya 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk berupaya memadamkan api yang melalap bangunan seluas berukuran sekitar 7,5 meter kali 36 meter persegi. Dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, namun akibat insiden ini sedikitnya 5.000 ekor anak ayam mati terpanggang. Demikian dia yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Kiki untuk laporan Anda dari Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita kembali ke Jawa Timur, Tribuners. Aksi eksibisionisme terjadi di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Saat itu, 2 mahasiswi yang sedang berolahraga lari pagi menjadi korbannya. Aksi tak senonoh itu terjadi pada Sabtu 4 Juni 2022 pagi di Jalan Bendungan Dharma, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Selengkapnya terkait kejadian ini akan diinformasikan oleh rekan Kukuh Kurniawan. Silakan dengan informasi Anda. Iya, rekan Dea, bisa saya jelaskan bahwa kejadian eksibisionisme atau perilaku memamerkan alat kelamin tersebut terjadi pada Sabtu kemarin di Jalan Bendungan Dharma RW 6 Kelurahan Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang. Jadi korban bersama temannya ini berangkat dari kos-kosannya sekitar pukul 6.30. Dan di saat asik olahraga tersebut, mereka berdua ini dibuntuti oleh pria pengendara motor metik. Awalnya si korban ini tidak memiliki prasangka buruk, namun pengendara itu tersebut tetap terus membunuh. Setelah karena ketakutan, akhirnya si korban dan temannya ini memutuskan untuk kembali ke rumah kosnya yang ada di Jalan Bendungan Dharma. Dan di saat berjalan mendekati tempat kosnya tersebut, ternyata pengendara motor itu lalu menunjukkan alat kelaminnya ke korbannya itu. Dan akibat kejadian tersebut, korban bersama temannya mengalami trauma dan ketakutan. Dan menurut Wakil Ketua RW setempat, Suyatno, mengaku belum mendapatkan laporan atau perihal laporan dari Ketua RT setempat terkait kejadian tersebut. Namun pihaknya mengimbau kepada si anak kos tersebut apabila memang terjadi kejadian tersebut untuk segera melaporkan ke pihak RW agar dapat untuk segera ditindaklanjuti. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuku Kurniawan untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita masih di Jawa Timur, Tribuners. Pasangan suami istri meninggal dunia setelah tertabrak bus di Jalan Tambak Osowilangun nomor 23 Tambak Osowilangun, Benowo, Surabaya. Keduanya tertabrak bus lantaran terjatuh dari motor saat berusaha melawan aksi jambret. Korban atas nama Muhammad Agus Turmudi, 44 tahun, dan istrinya Komariatus Saadah, 42 tahun, warga Giri, Kebomas, Kabupaten Gresik. Terkait insiden ini, selengkapnya dan juga kronologinya bagaimana akan dilaporkan selengkapnya, kami sudah terhubung oleh rekan Luhur Pambudi di sana. Silakan rekan. Oke, baik ya. Sepasang suami istri yang berboncengan motor Supra, Honda Supra bernopol W6955HW, tewas tergilas bus angkutan umum bernopol S7908UA saat melintas di kawasan ruas jalan Tambak Osowilangun nomor 23, tepat di depan sebuah gerai reparasi truk pabrikan Jerman yang ada di kawasan jalan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Surabaya pada Minggu sore. Pasutri yang bernasib nasi itu ternyata tinggal di Jalan Sunan Giri 15F, Kelurahan Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, yang ketika kita coba telisik ternyata hanya berjarak 5,7 km atau dengan waktu tempuh 15 menit dari tempat kejadian perkara. Artinya rumah dari korban Pasutri ini dengan TKP tempat kejadian perkara, mereka tergilas bus, tewas dengan ditabrak bus atau tergilas bus itu hanya berjarak 5,7 km. Untuk korban Pasutri yang tewas itu bernama Muhammad Agus Turmudi, berusia 44 tahun, dan istrinya Komariatus Saadah, berusia 42 tahun. Berdasarkan catatan dari pihak kepolisian, jadi kendaraan yang
dikendarai oleh Pak Sutri ini semula melaju dari arah kawasan Jalan Greges atau dari kawasan arah selatan menuju ke utara atau kembali dari Surabaya mau ke Kabupaten Gresik atau pulang ke rumah ke arah utara dari arah Jalan Greges kemudian ke arah Jalan Tambak Oso Wilangon. Kemudian diduga keduanya baru saja berjibaku atau terlibat tarik-menarik untuk mempertahankan tasnya dari incaran dua orang pelaku kejahatan jambret yang sedang mendekat saat itu. Meskipun berhasil mempertahankan tas, ternyata Pak Sutri tersebut akibat hentakan yang kuat hasil dari pergulatan yang terjadi antara dua belah pihak saat melintas di kawasan jalan tersebut, ternyata hentakan itu membuat tubuh dari kedua Pak Sutri itu terjerembab jatuh di aspal di lajur kanan jalan di ruas jalan tersebut, dan ternyata ketika tubuh keduanya jatuh dari belakang apesnya, tubuh keduanya langsung tergilas oleh bus pariwisata, bus angkutan umum yang melintas yang sedang dikemudikan oleh Yoga Agung Widodo warga Trucuk Bojonegoro yang sedang melintas dalam kecepatan sedang di belakang kendaraan motor yang dikemudikan oleh Pak Sutri tersebut. Hasil penyelidikan yang kami sampaikan kemarin dari kepolisian memang sempat muncul keraguan apakah insiden tersebut murni sebagai insiden kecelakaan semata atau ada unsur tindak pidana di situ. Tapi setelah dilakukan mekanisme penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa para saksi, terutama pihak sopir bus, kemudian beberapa orang penumpang yang ada di belakang sopir bus yang menyaksikan insiden tersebut, ternyata jatuhnya Pak Sutri tersebut dari atas motor diakibatkan karena adanya pergulatan yang terjadi antara Pak Sutri itu dengan pihak dua orang mencurigakan tak dikenal yang diduga kuat sedang melakukan upaya kejahatan berupa kejahatan dengan kekerasan jambret yang dilakukan mereka tepat di depan jalan Tambak Oso Wilangon, tepat di depan pabrik atau gerai reparasi yang bernomor 23 itu. Jadi semula sempat diartikan sebagai insiden kecelakaan biasa, tapi ternyata mekanisme penyelidikan lebih lanjut dan olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian menyimpulkan ternyata ini adalah murni sebagai insiden kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Hal itu kami juga sempat konfirmasikan pada saya Beno Surabaya ini Pistam yang benar titik insiden kecelakaan lalu lintas yang berkelindahan dengan penyebab upaya perampasan atau percobaan penjamretan yang dilakukan oleh dua orang tidak dikenal yang teridentifikasi hasil dari penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak penyidik dari unit Reskrim Polsek Benowo. Pelaku berjumlah dua orang mengendarai motor jenis Matic Honda PCX, namun tidak diketahui plat nomornya karena para saksi saat itu tidak begitu memperhatikan plat nomor dari kendaraan yang digunakan oleh para tersangka. Dan ketika para tersangka sudah atau gagal melaksanakan aksinya saat itu dan mendapati para korbannya jatuh dan tergilas bus di belakangnya, ternyata para pelaku itu langsung kabur ke arah utara atau ke arah Kabupaten Gresik. Karena itu memang lokasinya berbatasan hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dengan perbatasan antara kota Surabaya dan kota Gresik. Dan kami juga sempat bertanya dengan beberapa warga yang sempat melihat kondisi dari jenazah sebelum dievakuasi, yang ternyata memang ada dugaan dan bahwasanya warga menduga kalau si korban sudah diintai sejak 1 kilometer sebelum tiba ke TKP. Artinya ketika kami coba untuk menelusuri 1 kilometer itu adalah berada di kawasan jalan pertigaan, tepatnya di pertigaan antara kawasan Kecamatan Tandes dan Kecamatan Asemrowo. Jadi kuat diduga korban ini sudah diintai sudah 1 kilometer ketika melintas di kawasan Kecamatan Tandes, kemudian berjalan mengarah ke kawasan Kecamatan Benowo dan tiba di lokasi kejadian dan menjadi korban eksekusi tindak kejahatan dari pihak orang yang tidak bertanggung jawab, yakni dua pelaku jambret. Tadi kami juga sempat mengupdate bagaimana mekanisme penyelidikan atas kasus tersebut. Ternyata pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan upaya penyelidikan untuk melakukan profiling terhadap pelaku, mengidentifikasi berbagai macam alat bukti berupa rekaman CCTV yang ada di sepanjang ruas jalan TKP. Artinya pihak kepolisian masih melakukan pengejaran, upaya penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap para pelaku yang melakukan aksi kejahatan dan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa. Demikian Dea, reportase kami terkait
insiden laka lantas yang ternyata berawal dari adanya tindakan kriminalitas atau banjamret yang dialami oleh Pak Sutri asal Kabupaten Gresik. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Luhur Pamudi untuk laporan Anda dari Surabaya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Pencurian kotak amal di kawasan Matah, Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan viral di media sosial. Kasus terungkap setelah video rekaman sirkuit kabel televisi atau CCTV aksi kejahatan itu beredar luas di media sosial. 2 pelaku pun telah ditangkap petugas Polsek Pelaihari. Terkait kejadian ini akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Roy, reporter Banjarmasin Post yang sudah bergabung bersama kami. Silakan. Baik, terima kasih rekan dia. Dapat kami informasikan bahwa kejadian itu memang sangat ramai di sosial media yang ada di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, karena kebetulan aksi pencurian kotak amal tersebut terekam CCTV di depo air minum isi ulang di kawasan Matah di wilayah Kota Pelaihari. Itu menurut penuturan dari Kapolsek Pelaihari, Ibda Maifeli Mantung, terjadi pada Kamis 2 Juni yang lalu, siang hari. Dan kemudian setelah ada laporan dan juga mencermati video yang viral tersebut, kemudian petugas langsung bergerak ke lapangan. Dan kemudian pada hari Minggu pagi kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pelaku berhasil ditangkap di kediaman yang bersangkutan di wilayah Jalan Profesor Supomo di Kota Pelaihari, dan tanpa perlawanan karena memang telah dideteksi lebih dulu oleh petugas. Dan kemudian petugas membawa pelaku, yaitu 2 orang, yang kebetulan itu adalah suami istri yang masih berusia muda, karena perempuan itu masih berusia 18 tahun dan si laki-laki berusia 19 tahun. Karena itu pula penyidik Polsek Pelaihari dalam hal ini hanya memproses hukum terhadap si laki-laki dengan inisial UG karena sudah usia dewasa 19 tahun, sedangkan terhadap si perempuan yang masih berusia 18 tahun karena belum cukup umur atau di bawah umur, maka tidak diproses hukum tetapi dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari hasil pengumpulan barang bukti dari kotak amal tersebut, petugas menemukan jumlah uang dengan berbagai pecahan uang, jumlah totalnya sebanyak 305.000 rupiah. Dan selain itu petugas juga menemukan fakta baru bahwa ternyata si laki-laki ini, si UG, juga terlibat dalam kasus pencurian yang lebih dulu dilakukan, yaitu pencurian handphone di sebuah kios parfum di Kota Pelaihari. Modusnya sama, yakni memanfaatkan kelengahan petugas, memanfaatkan kelengahan penjaga kios seperti itu. Ketika si penjaga kios lengah, maka si pelaku kemudian mengambil handphone tersebut. Demikian juga ketika dia melakukan pencurian kotak amal, yang ketika itu dilakukan oleh si perempuan untuk eksekutor atau pengambil kotak amal, ketika dia menyerahkan galon isi ulang kepada pemilik gerai depo isi ulang, ketika si pemilik mengambil galon dan mau mengisi, kemudian saat itulah pelaku memanfaatkan situasi dengan langsung mengambil secara cepat kotak amal tersebut. Kemudian Polsek Pelaihari juga mengimbau kepada masyarakat siapapun untuk terus meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian untuk mengawasi barang-barang, terutama barang-barang berharga, agar terhindar dari risiko pencurian. Demikian rekan dia. Baik, terkait ini juga rekan Roy sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek Pelaihari, Ibda Maifeli Manurung. Berikut liputan lengkapnya. Perkara pencurian yang viral baru-baru saja di media sosial Tanah Laut, baik Instagram maupun Facebook, di mana viralnya ialah rekaman CCTV 2 orang laki-laki dan perempuan yang tertangkap kamera melakukan tindak pidana pencurian kotak amal. Kejadian terjadi pada tanggal 2 Juni 2022 hari Kamis di Depo Air Minum Al Barokah, Jalan Raya Takisung, Kelurahan Karangterna, Pelaihari. Di sini terlihat jelas
kotak amal yang diambil pada saat penjual air minum isi ulang itu lengah mengisi isi ulang, diambillah kotak amal yang ada di meja jualannya, dibungkusnya ke plastik, terus ditaruh di motor. Ini sepeda motornya, barang bukti yang dipakai yang terekam CCTV, ada juga sepeda motornya. Dalam kotak amal berisikan uang pecahan, uang kertas dari uang 50.000, 20.000, 5.000, 2.000 sampai 1.000, totalnya 305.000 rupiah. Di sini juga ada pakaian yang digunakan para pelaku. Ini pakaian yang si perempuan yang terekam CCTV. Ini pakaian yang digunakan si laki-laki atas nama Untung. Kita lakukan penyelidikan, ketika viral itu kita ketahui pelaku warga Plehari, Kelurahan Angsal. Kita jemput langsung di rumahnya pada hari Minggu, tanggal 5 Juni. Warga Kelurahan Gunung Sekar, Sampang, Madura digegerkan dengan kebakaran yang melanda satu di antara rumah warga di sana. Pasalnya kebakaran itu diduga akibat ulah dari anak sang pemilik rumah sendiri. Dugaan muncul karena anak dari pemilik rumah itu sempat melarang warga memadamkan api. Terkait ini, selengkapnya dan juga fakta di lapangan akan dilaporkan rekan kami, Hanggara Pratama, reporter Tribun Madura yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea. Kami melaporkan bahwa berdasarkan komentar Kasih Operasional Damkar, Ahmad Mahtu Fahdur Rahman, bahwa diduga pemicu insiden kebakaran itu memang merupakan ulah dari anaknya berinisial W yang tidak tahu penyebabnya tiba-tiba mengamuk dan membakar kendaraannya Honda PCX. Kemudian saat mulai membakar sepeda motor, sontak diketahui oleh warga setempat, namun W melarang warga untuk memadamkan api. Mengetahui hal itu, warga tidak tinggal diam, melainkan langsung menghubungi pihak kepolisian sehingga W melarikan diri, namun tetap berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sampang. Di sisi lain, kondisi api terus berkobar lantaran terkena bahan bakar dari sepeda motor itu sendiri, bahkan sampai merembet ke mobil Suzuki Carry letaknya tidak jauh dari sepeda motor. Begitupun terus meluas ke bangunan rumah. Adapun dalam proses pemadamannya, damkar tiba di lokasi kejadian sekitar 01.45 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan 1 unit armada damkar dan 2 unit tangki suplai pendukung ke lokasi. Alhasil sekitar 3 jam api dapat dipadamkan dan atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hanggara untuk laporan Anda dari Madura. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Tribuners, 2 pemotor di Pangandaran mengalami kecelakaan maut karena diduga berkendara dengan ugal-ugalan. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Raya Kalipucang, Pangandaran, tepatnya di Dusun Cibulu, Desa Cibulu, Kecamatan Kalipucang. Dalam peristiwa tersebut, 2 orang tewas di tempat kejadian dan 2 lainnya mengalami luka berat. Terkait kronologi kejadian ini selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Patna, reporter Tribun Jabar yang akan melaporkan. Silakan, rekan. Baik, Jack. Saya melaporkan langsung ya kejadian yang terjadi pada dini hari sekitar pukul 1.30 pada tanggal 6 bulan Juni 2022. Saat itu kejadian terjadi saat kedua motor melaju kencang ya dari berlawanan. Yang pertama dari arah Banjar atau Padaherang menuju Pangandaran, kemudian yang satunya lagi dari arah Pangandaran menuju Padaherang atau Banjar. Nah, di lokasi TKP ya, tepatnya di wilayah Dusun Desa Cibulu, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, terjadi tabrakan ya, kecelakaan maut dan mengakibatkan 2 orang tewas di tempat, kemudian 2 orang lagi dilarikan ke puskesmas terdekat dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Pandega Pangandaran. Nah, untuk korban yang meninggal, pertama korban yang meninggal bernama Arya, yang kedua bernama Fajar ya. Dan mereka langsung dilarikan ke rumah duka masing-masing di
dan kebetulan untuk korban kedua-duanya merupakan warga di wilayah Kecamatan Kalipucang dan Kecamatan Padaherang. Nah, untuk kejadian tersebut, pihak kepolisian setempat ini Telantas Polsek Kalipucang, Polres Pangandaran langsung mendatangi lokasi dan malam juga hingga pagi dilakukan olah TKP dan hingga saat ini ada tindak lanjut dan kedua barang bukti untuk kendaraan motor langsung diamankan di Mapolsek Kalipucang dan dilimpahkan ke Polres Pangandaran. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Patna untuk laporan Anda di Pangandaran. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kejaksaan Tinggi Maluku akhirnya mengeksekusi Syarif Tuharea, 43 tahun, buronan terpidana korupsi yang masuk daftar pencarian orang alias DPO sejak tahun 2018. Syarif Tuharea merupakan mantan bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, tertangkap di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Terkait kasus ini selengkapnya akan dilaporkan rekan kami Tanita Patiasina, reporter Tribun Ambon yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Mohon maaf, Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Kita terlebih dahulu ke kabar berikutnya. Oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai diduga terlibat kasus narkotika jenis sabu. Menerima informasi tersebut, kepolisian pun langsung menuju lokasi, tepatnya di Desa Waringin, Kecamatan Morotai Selatan Barat. Aparat Satres Narkoba Polres Pulau Morotai pun melakukan penangkapan terhadap oknum ASN yang bersangkutan dengan mengamankan sejumlah barang bukti. Terkait kasus ini, selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Fizri Nurdin, reporter Tribun Ternate yang siap dengan informasinya. Silakan rekan Fizri. Oke, rekan Dea. Jadi saya melaporkan belum lama ini Satpolres Pulau Morotai meringkus seorang oknum ASN yang terlibat kasus narkoba jenis sabu. Sebelumnya pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat, langsung pihak kepolisian menuju di TKP dan melakukan penyelidikan atau pengintaian oleh sejumlah selain ASN itu ada juga rekan-rekannya yang melakukan mengkonsumsi sabu tersebut. Nah, setelah mereka pihak kepolisian melakukan pengintaian, ternyata ditemukan beberapa orang, salah satunya ASN itu sedang berpesta sabu dan berhasil meringkus 2 orang, 1 orang temannya dan 1 temannya melarikan diri dan saat ini masih menjadi DPO pihak kepolisian. Kasus tersebut juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Pulau Morotai dan sudah dilakukan persidangan tahap pertama. Tahap pertama yang dilakukan oleh pihak kejaksaan masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Selanjutnya akan dilakukan sidang kedua juga masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. Itu saja rekan Dea yang saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Fizri Nurdin dan berikut Tribuners. Rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait kasus ini. Berikut liputan lengkapnya. Kejaksaan Negeri Morotai telah menerima penerimaan tersangka bersama barang bukti pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Kemudian sampai saat ini perkara tersebut sudah sampai pada tahap persidangan pemeriksaan saksi. Lanjut.
Ulang. Tadi sudah lanjut. Dan telah masuk pada proses persidangan yang mana pada tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan persidangan dalam tahap pembacaan dakwaan yang mana jaksa penuntut umum menyangkakan pasal terhadap terdakwa, ini pasal dakwaan pertama, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, yang mana dalam pasal tersebut ancaman hukuman terhadap terdakwa itu 20 tahun dan minimalnya 4 tahun. Kemudian pasal alternatif yang kedua itu jaksa penuntut umum menyangkakan terhadap terdakwa itu pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun dan tidak ada minimalnya. Dan selanjutnya dalam proses persidangan ini telah masuk ke dalam tahap pemeriksaan saksi yang akan dilanjutkan pada tanggal 3 Juni 2022. Berarti sudah dilakukan apa? Sidang yang pertama. Sidang pertamanya sudah. Pembacaan dakwaan yang pertama dan selanjutnya ini masuk ke dalam tahap proses. Kapan nih Pak untuk sidang dakwaan pertama? Tanggal berapa? Pembacaan dakwaan pertama itu tanggal 27 Mei. Tanggal 27 Mei. Kami menerima berkas pelimpahan tahap 2 itu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 yang mana penyidik melimpahkan penyidikan. Setelah ada informasi dari masyarakat, kami datang ke desa Waringin. Desa Waringin itu kebetulan informasi bahwa ada transaksi narkoba. Kemudian membuat saya melaksanakan penyidikan. Ternyata sekitar jam 7.30 malam mereka melakukan transaksi dengan sudah mengkonsumsi narkoba, sehingga anggota saya melakukan penggerebekan. Mereka 3 orang, sempat 1 kita DPO, yang 2 tertangkap, yang 1 ini SN dari jadi dia tugas di Kecamatan Mortai, Selatan Barat. Beralih ke Jakarta, Tribuners, Edi Mulyadi menjalani sidang lanjutan kasus ujaran kebencian Jin buang anak. Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian tersebut. Hal itu disampaikan Hakim Ketua Adeng AK saat membacakan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Senin 6 Juni 2022. Apa saja pertimbangannya dan bagaimana sidang berjalan akan dilaporkan oleh rekan Versianus Waku, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Oke, baik. Selamat sore Tribun News sekalian. Dan tadi baru saja digelar sidang putusan sela yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan tadi Hakim memutuskan bahwa menolak eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa Edi Mulyadi. Nah, kemudian tadi Edi Mulyadi sendiri selesai sidang mengatakan bahwa kecewa dengan keputusan dari hakim yang menyatakan menolak eksepsi yang dilakukannya beberapa minggu lalu. Gitu. Nah, kemudian dia berjanji bakal membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam sidang lanjutan yang bakal diagendakan nanti. Gitu. Nah, sebagai informasi bahwa dalam sidang ini Edi Mulyadi didakwa menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Nah, menurut jaksa pernyataan Kalimantan Jin bohong anak itu yang diucapkan Edi adalah saat konferensi pers LSM Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Adapun dari YouTube channel Edi Mulyadi, jaksa mengatakan ada beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran di YouTube-nya. Adapun sejumlah konten dalam dakwaan jaksa, diantaranya berjudul tolak pemindahan ibu kota negara oligark merampok uang rakyat, di mana dalam video ini ada pernyataan Edi menyebut tempat timbang anak. Nah, kemudian sidang lanjutannya dalam sidang yang akan diagendakan nanti
Edi berjanji bakal siap membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Namun sekian rekan dan tribuners sekalian untuk laporan terkait dengan putusan dari hakim yang menolak eksekusi dari terdakwa Edi Mulyadi pada siang tadi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Versianus Waku untuk laporan Anda langsung dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kejaksaan Tinggi Maluku akhirnya mengeksekusi Syarif Tuharea, 43 tahun buronan terpidana korupsi yang masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2018. Syarif Tuharea merupakan mantan bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, tertangkap di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Terkait kasus ini dan juga bagaimana proses penggerebekan pelaku akan dilaporkan oleh rekan Tanita Patiasina, reporter Tribun Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, pada Jumat 3 Juni 2022 sekitar pukul 8 malam, Kejaksaan Tinggi Maluku bersama dengan tim tangkap buronan Tabur Kejaksaan Agung berhasil menangkap buronan terakhir dari kasus korupsi penyalahgunaan anggaran dana pekerjaan pengadaan reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, yakni terpidana Syarif Tuharea. Nah, Syarif Tuharea ini sudah buron masuk dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2018 dan dia merupakan mantan bendahara pengeluaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan. Untuk penangkapannya sendiri terjadi di Jalan Sari Mulia, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan setelah diamankan, kemudian diamankan sementara waktu di Rutan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemudian dibawa ke Ambon menggunakan pesawat pada hari Minggu tanggal 5 Juni sekitar pukul 1 dini hari dan tiba di Ambon itu sekitar pukul 7 siang. Kemudian dia sempat didata dulu administrasinya sekitar 3 jam, lalu langsung dieksekusi ke Lapas Kelas 2A Ambon. Dan memang Tuharea ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 10 Januari 2018 memvonis Tuharea selama 7 tahun penjara, kemudian juga membayar denda sejumlah 200 juta rupiah. Sebenarnya selain Tuharea, sebelumnya ada satu lagi buronan yang sama, yakni mantan Kadis Kehutanan Buru Selatan Muhammad Tuasamu, dan dia itu sudah ditangkap pada 6 Januari tahun lalu 2021. Dan nantinya setelah dieksekusi pada hari Minggu kemarin, dia akan langsung menjalani penahanannya dia selama 7 tahun mendatang. Demikian yang bisa saya laporkan rekan Dea dan Tribuners. Baik, terkait ini juga rekan Tanita sudah melakukan wawancara bersama Kasih Penkum Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba. Selengkapnya kami tampilkan. DPO atas nama Syarif Tuharea telah diamankan oleh tim Tabur Kejaksaan Agung Republik Indonesia di satu tempat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penangkapan terpidana tersebut berdasarkan hasil koordinasi antara tim Kejati Maluku dan tim Tabur Kejaksaan Agung RI. Terpidana tersebut setelah diamankan segera diterbangkan ke Ambon. Kemudian setelah melalui proses administrasi di Kejati Maluku, segera dibawa dan dimasukkan ke Lapas Kelas 2 Ambon. Terpidana ini terlibat dalam perkara tipikor pengadaan reboisasi tahun 2010 di Kabupaten Buru Selatan yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah 2,1 miliar. Kemudian setelah dilakukan proses administrasi di lapas, terpidana segera menjalani masa pidana. Demikian.
Informasi berikutnya datang dari Jawa Barat. 3 orang atlet asal Kabupaten Bogor diarak keliling kota pasca pulang dari Vietnam. Ketiga atlet pria ini diarak setelah berhasil mengharumkan Indonesia termasuk Kabupaten Bogor dengan meraih medali emas di cabang olahraga dayung dalam ajang SEA Games 2022 di Vietnam. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan oleh rekan kami Naufal Fauzi, reporter Tribun News Bogor. Di sana silakan rekan. Baik, selamat sore rekan Dea dan juga rekan-rekan Tribunus. Kami informasikan bahwa untuk kegiatan pada hari kemarin tepatnya ada 3 atlet asal Kabupaten Bogor yang berhasil menyabet emas dan menyumbangkan emas atas nama Indonesia dalam ajang SEA Games di Vietnam kemarin. Ini di wilayah Cibinong Kabupaten Bogor diarak-arak oleh organisasi olahraga dari Kabupaten Bogor. Pantauan kami, arak-arakan ini diikuti oleh para atlet-atlet yang lainnya, berjalan dari sekitar Jalan Tegar Beriman Cibinong, kemudian ke arah Pakansari, kemudian ke arah Sentul, kemudian kembali lagi ke arah Jalan Raya Jakarta Bogor untuk menuju ke arah Jalan Tegar Beriman. Dan 3 atlet ini merupakan atlet dayung yang mana ketiganya masing-masing menyumbangkan emas dalam SEA Games kemarin. Dan setelah acara arak-arakan tersebut, ketiga atlet itu juga diundang kemudian oleh pihak organisasi olahraga dayung di Kabupaten Bogor untuk diberikan bonus sebesar 75 juta rupiah. Kemudian mereka juga mendapatkan bonus lainnya dari organisasi olahraga yang lain. Dan menurut pengakuan dari salah satu atlet yang diarak-arak tersebut, dia mengaku tidak menyangka bakal diarak-arak keliling kota oleh pihak organisasi olahraga di wilayah Kabupaten Bogor pasca mendapatkan emas tersebut. Dan mereka juga tak luput dari ucapan selamat dari berbagai pihak atas prestasinya yang berhasil menyabet emas atas nama Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor, dalam ajang SEA Games 2021 di Vietnam kemarin. Demikian. Baik, terkait ini juga rekan Naufal sudah sempat melakukan wawancara bersama salah satu atlet peraih emas, Denry Maulizar. Berikut liputan lengkapnya. Perkenalkan, nama saya Denry Maulizar Al-Fari. Oke, siap. Bang, kalau abang itu dapat medali emas di cabur apa? Saya dari cabang olahraga rowing dayung. Alhamdulillah bisa meraih hasil maksimal di SEA kali ini. Terus tadi sempat diarak-arak, gimana Mas perasaannya diarak-arak? Perasaannya ya campur aduk, soalnya baru pertama kali ini kayak gini. Pertama kali diarak-arak gitu, iya, keliling kota gitu. Saya kira awalnya acara biasa gitu. Ada keliling kota. Untuk persiapannya kami itu TC ya, TC itu training camp di Pangalengan itu 1 tahun sebelum SEA Games. 2020 kan seharusnya SEA Games 2021 ya. Karena COVID, jadi persiapan 2 tahun. Alhamdulillah bisa berlatih dengan dia maksimal dan alhamdulillah hasilnya ada. Selama pertandingan di Vietnam itu ada kendala yang beda nggak dari Indonesia? Kita itu ya sulitnya menghadapi tuan rumah. Namanya tuan rumah itu kan semangatnya beda ya. Jadi ya lawan itu terutamanya negara Vietnam ya mungkin lebih baik. Alhamdulillah bisa mengatasi Vietnam. Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI Tanah Kuning Mangkupadik terus berjalan. Sebelumnya Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengatakan progres pembangunan KIPI sedikit terhambat karena sulitnya medan. Lalu bagaimana terkait kondisi terkini di lapangan? Akan dilaporkan oleh rekan kami Maulana Ilhami Faudi, reporter Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Ya, rekan Dea dan Tribunas sudah dilaporkan bahwa memang saat ini progres pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI Tanah Kuning Mangkupadik masih terus dilakukan oleh pihak investor.
dan pihak Pemprov memastikan bahwa keberlanjutan KIPI ini tetap berjalan. Dan pada hari Minggu kemarin bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sejumlah aktivis lingkungan di Kaltara melakukan aksi damai gitu. Mereka menuntut agar pemerintah atau Pemprov Kaltara memastikan bahwa nantinya pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional atau seperti Tanah Kuning Mangkupadi dan juga pembangunan sumber energi, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Sungai Kayan ataupun di Sungai Montarang, memastikan bahwa pembangunan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan atau kelestarian lingkungannya. Kendati pembangunan KIPI ini akan digadang sebagai industri hijau terbesar di dunia, namun sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam kelompok sadar lingkungan meminta agar analisis mengenai dampak lingkungan mengenai pembangunan KIPI dan PLTA Sungai Kayan tersebut nantinya dipastikan benar-benar memperhatikan seutuhnya mengenai keberlanjutan dan kelestarian dari lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, mengingat seperti halnya pembangunan PLTA Sungai Kayan nantinya akan berdampak kepada sejumlah desa di daerah hulu Sungai Kayan yang nantinya akan terdampak atau terendam gitu dengan pembangunan dam atau bendungan dari Sungai Kayan itu sendiri. Karena itu pihak aktivis lingkungan meminta nantinya pembangunan kawasan industri hijau ini nantinya benar-benar selaras dengan janjinya ini sebagai industri yang memperhatikan lingkungan hidup. Demikian rekan Dea laporan. Baik, terkait ini juga rekan Faudi sudah melakukan wawancara bersama Koordinator Aksi Kesal Muzakar Saiman. Selengkapnya kami tampilkan. Kalau dari Kesal sendiri, kita fokusnya bagaimana lingkungan itu dalam pembangunan itu harus amdalnya itu dibagusin masih dalam proses analisis dampak lingkungannya, bagaimana kajian-kajian dari pemerintah maupun instansi terkait, maksudnya fokus amdalnya itu lebih ditertibkan lagi. Tapi kalau di KIPI ini kan pemerintah mengusungkan industri hijau, dari energinya juga sumbernya hijau. Apakah dari menurut Kesal ini sudah cukup industri hijau yang digagas oleh pemerintah atau sebenarnya seharusnya seperti apa? Nah, kalau dari Kesal sendiri seharusnya pemerintah lebih fokuskan lagi di industri hijaunya, karena ini kan baru tahapan maksudnya dalam tahap perbincangannya. Belum kita lihat kondisi realnya bagaimana. Itu kan wacana ya. Jadi kita tetap mendorong ketika misalkan pembangunan itu mulai, kita tetap menjaga, terfokus kepada kondisi lingkungan. Setiap pasangan suami istri tentunya sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Namun tidak semua pasutri bisa memiliki anak dalam waktu cepat. Untuk itu metode bayi tabung menjadi alternatif utama bagi pasutri yang sudah lama menikah dan ingin memiliki anak. Lalu bagaimana tren kali ini atau metode tersebut di Indonesia akan disampaikan oleh rekan kami Muhammad Dipa, reporter Warta Kota yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners, selamat sore. Memang metode bayi tabung masih menjadi alternatif utama bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan ingin segera memiliki anak. Meski metode bayi tabung ini tidak menjamin 100% pasangan suami istri ini bisa memiliki anak, tapi menurut General Manager Medical Business and Operation Morula Indonesia, yaitu Dr. Azhar Nurbahri MD, mengatakan bahwa metode ini layak untuk dicoba. Dr. Azhar menyebutkan bahwa berdasarkan catatan Morula Indonesia sudah ada 100 lebih pasien yang sukses terbantu memiliki anak dengan metode bayi tabung ini. Lalu apa saja sih persiapan bagi pasangan suami istri yang ingin menjalankan proses bayi tabung? Dr. Azhar kembali menjelaskan bahwa pasangan suami istri harus dipastikan dengan kondisi sehat, di mana nantinya pasangan suami istri ini akan menjalani serangkaian tes fertilitas atau tes kesuburan untuk mengecek kualitas baik sperma pada pria dan kualitas rahim dan hidung telur pada wanitanya. Untuk itu, Dr. Azhar menghimbau agar para pasangan suami istri yang ingin memiliki anak dengan
metode bayi tabung ini agar melakukan pola hidup sehat seperti rajin olahraga, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, tidak merokok, dan sehingga akan meningkatkan kualitas kesuburan mereka. Demikian rekan Dea yang bisa saya laporkan. Baik, terkait ini juga rekan Dimas sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak terkait. Tribuners, selengkapnya kami tampilkan. Semangat harapan ibu ini dapat memberikan inspirasi, harapan bagi keluarga Indonesia yang masih menunggu kehadiran si buah hati agar terus berusaha dengan harapan hangat yang ada di hati. Sebagai pilihan kolaborasi Halo Dokter, kita memberikan kemudahan bagi keluarga Indonesia untuk bertanya terhadap dokter spesialis, dokter kandungan, atau apapun itu yang berhubungan dengan kesehatan ataupun seputar kehamilan dengan fitur chat dokter bersama Halo Dokter. Dan dengan ini produk dengan keunggulan yang berbeda, kami yakin kolaborasi akan membawa inspirasi, edukasi, dan juga tindakan nyata keluarga Indonesia dalam segera memiliki momongan atau buah hati. Terima kasih sekali lagi tolong dan juga Kelola dan juga GMS. Terima kasih atas hari ini dan tentunya mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi kolaborasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Jangan tunda. Ya, jadi ini karena time ini penting ya, baik dari sisi pria dan wanitanya, pasangan calon ayah dan calon ibunya. Jangan tunda secara konsultan ke dokter terdekat ya, ke spesialis itu untuk bisa mendapatkan pertolongan baik-baiknya. Kemudian siapkan mental juga ya, kan ada over ekspektasi ya. Jadi artinya tetap aja yang kita di mulai itu adalah kita berusaha memberikan dokter terbaik ya, untuk bisa tata laksana pasien ini yang sebaik-baiknya ya, percaya kepada dokternya ya, usahakan semua ikhtiar untuk bisa memiliki anak ya, kemudian juga tetap cara itu ya sebenarnya kunci supaya dia bisa memiliki anak ya. Jadi usaha yang konsisten ya, usaha terus itu terus ya. Cuma jangan salah yang saya berikan sekarang ini generasi muda itu adalah perubahan gaya hidup ya, di mana ya kontrol berat badan, atur pola makan, jadi juga kontrol ibu juga penting ya. Kemudian ketika merokok, ya kalau bisa jangan merokok ya, semua pola hidup. Cuma yang salah kalau saya katakan bisa dihindari stres ya, bagi ibu nah stres, pola sana-sana, jadi itu yang sebenarnya harus dihindari dan dikurangi ya, supaya bisa mendapatkan satu program yang baik kamu yang sukses di kemudian hari ya. Kemudian ya yang paling penting adalah finansial ya, support itu juga menabung dan lain-lain supaya kita bisa mempunyai hubungan yang cukup baik ya, untuk program baik kamu ini. Yang kami punya adalah sebenarnya itu Kontes ketangkasan ayam di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan berlangsung meriah. Keseruan kontes ketangkasan ayam ini berlokasi di Gor Boyong, Kelurahan Taman Roya, Kecamatan Tamalatea, pada hari ini Senin 6 Juni 2022. Peserta kontes datang dari berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan ada dari luar provinsi. Terkait kegiatan ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Muhrakib, reporter Tribun Timur yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Mohon maaf Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Panen raya Demplot Eco Farming padi di sawah kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara meningkat 2 kali lipat dari panen sebelumnya. Panen perdana ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, di mana dalam areal 1 hektar sawah bisa menghasilkan padi hingga 9,6 ton. Terkait ini dan juga bagaimana situasi saat panen tersebut akan dilaporkan oleh rekan Amelda Devi, reporter Tribun News Ultra yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan.
Ya baik, terima kasih. Untuk Demplot Eco Farming padi sawah di Kelurahan Amohalo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini memang baru dilakukan tahun ini, tepatnya sejak 4 bulan yang lalu itu dilakukan pendampingan dari pihak Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Jadi Demplot Eco Farming ini adalah suatu terobosan baru dari pihak BI untuk meningkatkan hasil panen khususnya padi di wilayah Amohalo. Ya, pembinaan yang dilakukan itu berupa pengolahan pupuk secara mandiri yang dibuat dari kotoran sapi, limbah sapi yang difermentasi dalam 1 malam. Jika sebelumnya itu dilakukan fermentasi pupuk itu kurang lebih selama 3 minggu, ya dengan formulasi yang dihasilkan oleh Bapak Nugroho, salah satu dokter yang dimintai oleh pihak BI untuk membantu kelompok tani binaan BI ini menggunakan mikrobak alfalfa atau MA11. Ya, dengan MA11 ini kotoran sapi itu bisa difermentasi hanya 1 malam menjadi pupuk yang akan digunakan ke padi yang ditanam di wilayah Amohalo ini. Ya, tentunya banyak keuntungan yang didapatkan dengan formulasi teknologi MA11 ini, di mana yang pertama masa panen yang dilakukan oleh para kelompok tani ini lebih cepat. Diketahui biasanya masa panen itu 110 hari, namun semenjak menggunakan MA11 ini, pupuk hasil MA11, hasil panen bisa dilakukan lebih cepat, yakni bisa dipanen 90 hari atau 20 hari lebih cepat. Jadi di hari ke-90 itu sudah bisa dipanen. Kemudian untuk kelebihan keduanya masa atau banyaknya padi yang dipanen dalam satu areal hektar tanah itu 2 kali lipat. Jika sebelumnya para petani hanya bisa menghasilkan 3 hingga 4,5 ton per hektarnya 1 kali panen, dengan MA11 ini para petani bisa menghasilkan hingga 9,6 ton per hektar sawahnya. Ya, tentu terobosan ini sangat didukung oleh pemerintah Kota Kendari, tepatnya di mana pihak pemerintah Kota Kendari berkomitmen membantu pengadaan 100 ekor sapi sebagai wujud perhatian dan juga mendukung kinerja para petani supaya penghasilan dari hasil panen itu bisa terus berkembang. Tentunya dari dukungan ini juga akan membantu terkait perekonomian di Kota Kendari itu sendiri. Ya, 100 ekor sapi ini memang diperuntukkan agar bisa membantu proses pembuatan pupuk secara mandiri dengan cepat, sehingga ada biaya untuk membeli pupuk, maksud saya biaya untuk membeli pupuk itu akan berkurang dan bisa digunakan untuk pembiayaan lainnya atau perawatan padi lainnya. Jadi di sini lebih menekankan konsep 0 rupiah untuk pupuknya sendiri. Ya, selain itu, BI memang sudah sering melakukan pembinaan di sektor pertanian, khususnya di sawah, karena selain di Kota Kendari juga telah melakukan pembinaan di daerah Konawe dan Kolaka. Ya, untuk di Konawe sendiri hasil panen sawahnya di sana bisa mencapai 12 ton. Nah, untuk itu Demplot Eco Farming di kawasan Amohalo Kota Kendari ini juga ditargetkan bisa mencapai 12 ton itu, bahkan lebih dari itu. Ya, sehingga perputaran ekonomi di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara itu bisa
semakin baik melalui sektor pertanian ini. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Amel Dea, dan berikut Tribuners keterangan dari sejumlah pihak terkait, selengkapnya kami tampilkan. Pakar organik dari Dr. Nugroho. Itu yang kami biayain, yang kami cuma siapkan, dan juga untuk bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk memilih lahannya, memilih pupuk taninya, kemudian komitmen. Itu Pak. Jadi memasang aturan regulasi maupun bisa pertanian. Karena kan di situ ujung-ujungnya. Tadi untuk yang nonton kita bersyukur sekali ya bahwa kedatangan kita kali ini juga menyaksikan kesuksesan petani kita yang mampu meningkatkan produktivitas. Saya ingat betul kedatangan yang lalu ketika itu panen juga, tapi baru di angka 5 ton per hektar. Tapi ini alhamdulillah sudah meningkat menjadi 9,6 ton, dan itu tentu kenaikan yang sangat signifikan, ditambah lagi dengan metode baru dengan total organik ya. Kalau kemarin kan itu kita baru organik. Nah, sekarang total organik. Nah, sehingga betul-betul ini bisa menjadi kabar gembira buat para petani kita. Ya, tinggal dibutuh keberlanjutannya. Ya, mudah-mudahan nanti secara bertahap kita bisa menularkan seluruh petani yang ada di kawasan. Tadi Pak Pemkot akan memberikan 100 ton. Iya, insya Allah tahun depan ya, karena kan itu menjadi salah satu stimulusnya, karena pupuknya itu supaya bisa dihadirkan secara mandiri itu bersumber dari kotoran sapi. Nah, jadi tadi sudah digambarkan 3 ekor sapi untuk 1 hektar lahan. Itu sebaliknya begitu ada siklusnya, sehingga mudah-mudahan nanti dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini nanti bisa meningkatkan produktivitas petani kita. Itu menjadi 4.000. Nah, teknologi yang biasa itu memerlukan waktu 3 minggu. Kami hanya 1 malam. Nah, oke. Kecepatannya ya. Yang ketiga adalah standar kesehatan tanah. Jadi kesehatan tanah di sini adalah sebelum ditanam atau dipupuk tanah harus sehat. Berapa standarnya? Adalah 1 gram tanah. Hari standar itu apa? Yang pertama adalah standar kualitas limbahnya. Oke. Jadi kita punya standar kualitas limbah harus di angka 2000 mikrosiemens per senti. Nah, standar kedua melangkah lagi yaitu standar kualitas pupuknya. Jadi dari limbah tadi kita olah hanya karena kita pupuknya ngambil dari kandang sendiri. Kita dalam mengawal petani. Artinya begini, ketika standar pertama tadi belum memenuhi syarat, tidak boleh masuk ke standar 2. Standar 2 belum memenuhi syarat, tidak boleh masuk ke standar 3 dan seterusnya. Jadi artinya kalau mau masuk ke standar 2, standar 1 harus berhasil dulu. Terlewati dulu. Nah, akhirnya 5 standar tadi terpenuhi dan hasilnya alhamdulillah sesuai standar kami, yaitu kalau ini terpenuhi. Kontes ketangkasan ayam di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan berlangsung meriah. Keseruan kontes ketangkasan ayam berlokasi di Gor Boyong, Kelurahan Taman Roya, Kecamatan Tamalatea, pada hari ini Senin 6 Juni 2022. Peserta kontes datang dari berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan ada yang dari luar provinsi. Lalu bagaimana situasi saat kontes ketangkasan ayam itu berlangsung akan diinformasikan oleh rekan kami, Muhrakib, reporter Tribun Timur yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Halo, rekan Rakib. Halo, rekan Rakib, bisa mendengar kami? Mohon maaf, Tribuners, kembali terdapat kesalahan teknis. Kita lanjut ke informasi selanjutnya terlebih dahulu.
Rahmalia Desi Safitri adalah salah satu peserta pemilihan Nanang Galuh Intan Banjar 2022 bernuansa Islami dari Kecamatan Martapura. Kendati kali pertama ikut ajang pencarian bakat itu, Lia, panggilan akrabnya, mengaku ingin mempromosikan kesehatan masyarakat dan mencari pengalaman. Terkait kontestasi ini akan diinformasikan oleh rekan Muhtar Wahid, reporter Banjarmasin Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik ya, dapat kami laporkan dia dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Benar ya, hari ini ada kegiatan pemilihan, audisi pemilihan Nanang dan Galuh bernuansa Islami. Untuk tahun ini ya, 2022 diikuti oleh 51 peserta terdiri dari 23 pria dan perempuan 28. Mereka selama 2 hari mengikuti audisi di kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Nanti setelah 2 hari di audisi, nanti ada beberapa dewan juri yang akan melakukan wawancara, nanti akan disaring menjadi 8 pasang atau 16 orang peserta untuk mengikuti grand final yang akan berlangsung pada 19 Juni nanti. Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar untuk menjaring ya duta wisata yang akan mempromosikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Banjar. Dan memang Kabupaten Banjar memiliki pariwisata tidak hanya wisata religi, tapi juga ada wisata alam, bukit, sungai, arung jeram, dan berbagai souvenir serta wisata buatan lainnya. Demikian dia dari laporan Muhtar Wahid di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dia. Baik, terima kasih rekan. Dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama sejumlah pihak terkait, liputannya selengkapnya. Rahmalia, pian peserta dari mana? Di ulun perwakilan dari Martapura. Oke, apa yang memotivasi pian ikut ajang apa nih? Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar. Ya, yang ke-2002 lah. Di 2022. Jadi yang memotivasi ini karena sebelumnya kan ulun nih dari Universitas Lambung Mangkurat program studi kesehatan masyarakat. Nah, jadi di dalam program studi itu kan ada namanya promosi kesehatan. Nah, jadi sekalian dari ajang Nanang Galuh ini sekalian bisa mempromosikan kesehatan juga gitu kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar. Terus tentunya juga kan menambah pengalaman juga dari sini sama mempromosikan wisata-wisata yang ada di sini ke masyarakat-masyarakat sekitar. Siapa nama pian tadi, lupa ulun? Rahmalia Desi Sapitri. Rahmalia Desi Sapitri, perwakilan dari Kecamatan Martapura Kota ya. Terima kasih. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Pangko Armada 2 Laksda TNI Iwan Isnurwanto terlebih dahulu memberikan pengarahan sebelum melepas Satgas latihan bersama Multilateral Rim of the Pacific atau RIMPAC 2022 pada hari ini Senin 6 Juni 2022. Bagi TNI Angkatan Laut, ajang tersebut bertujuan untuk menunjukkan eksistensi para prajurit dalam kancah latihan yang bersifat internasional. Selengkapnya terkait ini akan diinformasikan lebih detailnya oleh rekan kami, Febrianto Ramadhani, yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Halo, rekan Febri. Baik, ya terima kasih dan selamat sore para pemirsa Surya dan Tribun Network dimanapun Anda berada. Jadi RIMPAC 2022 atau Rim of the Pacific ini sekaligus menunjukkan bahwa para prajurit TNI Angkatan Laut mampu melaksanakan tugas berskala internasional dan juga mampu melewati Samudra Pasifik serta Samudra Atlantis yang jaraknya begitu jauh. Jadi setelah menyampaikan pesan
kepada para personil Laksda TNI Iwan didampingi petinggi Koarmada 2 melambaikan tangan kepada para personil yang akan berlatih bersama multilateral Rimpek 2022 di Oahu atau Pulau Hawaii di Pulau Hawaii. Laksda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan Rimpek merupakan latihan angkatan laut terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh US Navy dengan melibatkan angkatan laut dari negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan angkatan laut negara-negara Eropa sebagai pengamat atau observer. Dikatakan oleh dia, latihan Rimpek 2022 diikuti oleh 26 negara pada tahun ini merupakan keterlibatan TNI Angkatan Laut yang ke-7. Sedangkan secara keseluruhan sudah dilaksanakan ke-28 oleh USA. Tahun ini TNI Angkatan Laut mengirimkan KRI I Gusti Ngurah Rai 332, ujar Laksda TNI Iwan. Selain kapal tersebut, lanjut dia juga terdapat ABK 129 personil, 1 peloton marinir kekuatan 35 personil, serta 3 personil sebagai staf pengendali latihan. Total personil 167. Latihan ini akan berlangsung pada tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Agustus 2022. Rute yang akan ditempuh KRI I Gusti Ngurah Rai 332 adalah Surabaya, Bitung, Guam, dan Hawaii. Jadi latihan bersama multilateral Rimpek setiap tahun ini melibatkan lebih dari 25.000 personel, 38 kapal perang, 4 kapal selam, lebih dari 170 pesawat udara, serta pasukan pendarat atau marinir dari 9 negara yang berpartisipasi, ucap Pangko Armada. Sambungnya, kami mampu melakukan jadi tujuan itu adalah kami mampu melakukan diplomasi maritim khususnya dan juga diplomasi internasional dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim di dunia, dan kerjasama ini sangat dibutuhkan TNI Angkatan Laut dan Marinir akan bersatu bersama seluruh negara yang terlibat dalam latihan berskala internasional itu. Untuk KRI Gusti Ngurah Rai itu akan berangkat hari ini, sedangkan prajurit marinir akan berangkat langsung pada tanggal 25 dan 27 Juni menggunakan pesawat dan langsung bergabung ke sana. Jadi latihan angkatan laut terbesar di dunia itu US Navy menjadikan Latma Multilateral Rimpek merupakan salah satu sarana menguji doktrin, taktik, dan prosedur peperangan laut yang terbaru dan kekinian, khususnya dalam operasi laut gabungan dan operasi amfibi. Jadi selain di latihan laut yang melibatkan unsur laut, juga unsur udara, Satgas Rimpek 2022 juga akan mengikuti rangkaian lomba olahraga, diantaranya renang, bola voli, lari 5 km, dan strong arm contest. Sedangkan prajurit marinir akan mengikuti lomba menembak. Juga akan ditampilkan beberapa kesenian khas Indonesia yang akan dibawa oleh prajurit-prajurit KRI. Kemudian para prajurit sudah melatih dan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi kami harapkan kemampuan yang dimiliki, prestasi yang kami miliki sebelumnya dan dipertahankan dan bisa membawa nama besar Indonesia tuntas setia. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terkait ini juga rekan Febrianto sudah melakukan wawancara bersama Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Selengkapnya kami tampilkan. Tribuners. Media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pagi hari ini Panglima Koarmada 2. Saya didampingi oleh Kepala Staf Koarmada 2, kemudian ada Ir Koarmada 2, ada Kapolsali Koarmada 2, ada Denkus Pula Koarmada 2, kemudian ada Danpasmar 2, Asop Pasmar 2, Asop Kormar, kemudian Komandan KRI I Gusti Ngurah Rai, dan juga Komandan unsur tugas Marinir Mayor Marinir Ahmad Torpin. Ahmad Toripin. Pagi hari ini kita akan melepas Satgas untuk latihan bersama multilateral Rimpek tahun 2022. Bahwa Rimpek adalah merupakan the world largest international maritime warfare exercise, merupakan latihan terbesar di dunia untuk melaksanakan latihan-latihan pertempuran laut yang melibatkan tidak hanya unsur-unsur laut tapi juga udara dan juga marinir. Dan Rimpek tahun 2022 adalah merupakan pelaksanaan Latma yang ke-22, tetapi Indonesia ini adalah merupakan latihan yang kelima yang diikutinya. Sebenarnya ada 24 negara yang ikut serta di dalamnya.
15 negara adalah negara-negara yang mengirimkan kapal perang dan juga pesawat udaranya, dan 9 negara yang merupakan observer. Dari 24 negara tersebut, ada 41 kapal atas air, ada 5 kapal selam, 140 pesawat udara, dan 25.000 personil yang terlibat di dalamnya. RIMPAC 22 dilaksanakan di Pulau Oahu, Hawaii, Amerika Serikat. Ini nantinya tujuannya adalah Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Jika ada anekdot produktif dalam diam, maka itu tepat disematkan pada ketekunan memelihara tanaman bonsai. Buah ketekunan itu adalah tanaman bonsai bernilai tinggi, seperti bonsai kelas juara yang tercatat memiliki rekor harga sekira 1,5 miliar rupiah saat digelar Festival Bonsai dalam rangka Hari Jadi Lamongan ke-453 tahun. Seperti apa penampakan dan dari bonsai tersebut dan juga berlangsungnya acara itu akan diinformasikan oleh rekan kami Handif Mansuri, reporter Tribun Jatim yang sudah bergabung bersama kami. Silakan. Mohon maaf terjadi sedikit kesalahan teknis kembali Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Kepergian Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang meninggal dunia di Sungai Ar, Swiss menjadi pukulan yang sangat berat bagi keluarga. Sang ibunda Atalia Praratya sekaligus istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap firasat sebelum putra sulungnya hilang terseret arus Sungai Ar. Atalia menyebut Eril tiba-tiba menjadi begitu senang difoto di detik-detik tak diduga menjadi akhir kebersamaan mereka. Atalia mengungkapkan itu semula dalam unggahan di media sosialnya pada hari ini Senin 6 Juni 2022. Dalam unggahan itu, istri Ridwan Kamil ini juga membagikan beberapa foto Emeril disertai dengan keterangan yang menyentuh. Atalia mengatakan bahwa Eril adalah sosok yang ceria, lucu, ringan tangan, sabar, dan selalu wangi. Salah satu foto yang diunggah merupakan ketika Atalia dan juga Eril berfoto bersama tepat di pagi hari sebelum peristiwa naas itu terjadi pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Masih dalam keterangan unggahan, Atalia percaya bahwa Eril telah di sisi pemiliknya yang sesungguhnya, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Meski begitu, setelah 12 hari berlalu, perempuan yang akrab disapa Teh Lia itu pun masih mempertanyakan keberadaan Eril. Ia berharap Eril segera ditemukan. Atalia juga menyematkan keterangan bahwa pencarian Eril masih terus dilakukan hingga saat ini. Dia menuturkan waktu pencarian akan terus dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Kabar hilangnya Eril diketahui pada 26 Mei 2022 lalu. Hingga kini masih belum ada kabar keberadaannya. Sejumlah upaya telah dilakukan mulai dari pencarian oleh berbagai pihak hingga menerjunkan tim khusus. Namun hasilnya masih nihil sebab kondisi Sungai Ar yang sangat panjang dan memiliki anak cabang yang banyak hingga air keruh akibat lelehan salju. Setelah hari ke-8 pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Eril di Sungai Ar, Bern, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, istri dan putrinya diketahui sudah pulang ke tanah air. Meski pencarian Eril masih terus dilanjutkan hingga kini, keluarga sudah mengikhlaskan hingga Eril dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 3 Juni 2022. Ridwan Kamil lantas mengenang berbagai aksi kebaikan yang dilakukan anak sulungnya itu, yakni Eril semasa hidupnya. Ridwan Kamil menuliskan surat menyentuh tentang Eril yang diunggah di Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, gubernur yang akrab disapa Kang Emil memberikan kesaksian tentang sang anak. Menurutnya, Eril gemar melakukan kebaikan semasa hidupnya. Ridwan Kamil mengatakan bahwa sebenarnya Eril termasuk orang yang tak senang jika amal atau kebaikannya diceritakan seperti ini. Namun atas saran para ulama, agar hak Eril yang sudah berpulang terpenuhi, Ridwan Kamil kemudian menuliskan kisah kebaikan sang anak.
Ariel sering memberikan baju lebaran dan tunjangan hari raya atau THR dari uangnya sendiri untuk anak-anak yatim dan satpam di sekitarnya. Tumbuh sebagai anak Gubernur Jawa Barat, Ariel tetap menghargai kesederhanaan. Ridwan Kamil mengungkapkannya bahwa sang putra rela kuliah sambil bekerja, maksud kami rela kuliah sambil kerja sambilan agar tak membebani orang tuanya. Kebaikan Ariel pun terus dilakukan hingga di detik-detik sebelum ia terbawa derasnya arus Sungai Ar. Diketahui Ariel melarang sang ibunda untuk berenang dan merelakan pelampungnya untuk adik perempuannya. Ridwan Kamil terharu dan berterima kasih banyak yang mendoakan anaknya. Ratusan bahkan ribuan orang mendoakan pria bernama lengkap Emrel Khan Mumtaz tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kalau ada anekdot produktif dalam diam, maka itu tepat disematkan pada ketekunan memelihara tanaman bonsai. Buah ketekunan itu adalah tanaman bonsai yang bernilai tinggi, seperti bonsai kelas juara yang tercatat memiliki rekor harga sekira 1,5 miliar rupiah saat digelarnya Festival Bonsai dalam rangka Hari Jadi Lamongan ke-453 tahun. Seperti apa penampakan dari bonsai juara tersebut dan berlangsungnya acara ini akan diinformasikan oleh rekan kami, Hanif Mansuri, reporter dari Tribun Jatim yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Kita beralih ke Jawa Barat terlebih dahulu, Tribuners. Tak seperti biasanya di sisi Jalan Walini, Rancaikek, Kabupaten Bandung pada hari Minggu 5 Juni 2022 kemarin berjejer beragam karya seni yang menarik perhatian orang yang melintas. Tak sedikit para pengendara memelankan lajunya dan mengarahkan pandangannya terhadap karya seni yang dipajang di sisi jalan. Bahkan ada juga yang turun dari kendaraannya untuk melihat. Terkait ini, akan diinformasikan oleh rekan kami Lutfi Ahmad Mauludin yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait karya seni yang dipajangkan di Jalan Walini, Rancaikek, Kabupaten Bandung, itu merupakan hasil karya dari seorang pemuda yang bernama Pandi Mulyana, warga Kampung Babakan Asta, Desa Rancaikek Wetan, Kabupaten Bandung. Ia mendapatkan ide ataupun inspirasi membuat karya-karya tersebut seperti pot bunga, replika bonsai, meja, akuarium, dan lain sebagainya akibat jengkelannya ataupun kekesalannya terhadap sampah yang di Jalan Walini tersebut. Dari situ beliau bisa memanfaatkan sampah, bahkan sampah diapers ataupun pampers sekalipun. Pampers ataupun sampah-sampah pampers tersebut ia olah menjadi pot bunga, lalu akuarium dan lain sebagainya dengan cara memasukkan sampah yang telah sampah diapers, memisahkan gel diapers dan kainnya, lalu si kain tersebut dijadikan
dicelupkan kepada cairan semen dan dibentuk oleh dia. Setelah dibentuk, dia gambar ataupun lukis beberapa bagian dari hasil cetakannya tersebut, sehingga menjadikan hasil karya yang indah juga bernilai seni tinggi. Tidak banyak orang yang bisa berpikir seperti dia karena karyanya ini terbilang tidak normal ataupun luar biasa, sebab bahan-bahan yang digunakan seluruhnya dari sampah. Namun setelah jadi ataupun setelah ia buat sesuatu, tak terlihat sedikit pun bahwasannya hasil karyanya itu terbuat dari sampah. Perjalanan Pandi di Ranca Ekek atas kecintaannya terhadap lingkungan, ia pun sebelum diakui ataupun diketahui oleh masyarakat bisa ataupun mampu memiliki karya yang indah dari sampah-sampah tersebut, dia sempat dianggap gila oleh masyarakat sekitar karena mengacak-ngacak tumpukan sampah yang berada di Jalan Walini tersebut. Padahal Pandi mengaku mengacak-ngacak sampah tersebut disebarnya ke tengah jalan supaya sampah-sampah tersebut cepat kering, terlindas oleh kendaraan yang melintas. Sehingga setelah kering, sampah menyusut dan ia bisa bakar ataupun dikelola dengan keahliannya, seperti membuat pot bunga dan lain sebagainya. Kini mengetahui semua hasil karyanya dari sampah, para pengunjung pun terlihat kagum terhadap kebolehan Pandi dalam mengolah sampah. Dan kini bagi masyarakat yang ingin memiliki ataupun mendapatkan hasil karya Pandi dari sampah, mulai dari sampah pampers, plastik, beling, dan lain sebagainya, bisa datang langsung ke Kampung Babakan Asta, Desa Ranca Ekek Wetan, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Ya, sekian kami informasikan. Ini kembalikan kepada. Baik, terima kasih rekan Lutfi untuk informasi Anda di Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Jawa Timur, Tribuners. Kalau ada anekdot produktif dalam diam, maka itu tepat disematkan pada ketekunan memelihara tanaman bonsai. Butuh ketekunan, maksud kami buah ketekunan itu adalah tanaman bonsai yang bernilai tinggi, seperti bonsai kelas juara yang tercatat memiliki rekor harga sekira 1,5 miliar rupiah saat digelarnya Festival Bonsai dalam rangka Hari Jadi Lamongan ke-453 tahun. Seperti apa penampakan dari bonsai juara tersebut dan juga berlangsungnya acara ini akan dilaporkan oleh rekan Handif Mansuri, reporter dari Tribun Jatim. Silakan rekan. Ya, silakan rekan Hanif dengan informasi Anda. Baik, ini adalah wujud dari festival bonsai yang dilaksanakan untuk rangkaian Hari Jadi Kota Lamongan yang ke-453, dan satu di antara sekian banyak yang ditampilkan ada 500 bonsai yang hadir disebutkan di acara ini. Dan ada satu yang punya bonsai ini adalah bonsai yang punya nilai jual 1,5 miliar. Ini adalah yang ada nampak di belakang ini adalah wujud dari bonsai yang punya harga 1,5 miliar. Ini ada kelas wahid milik Presiden Ruby, Zudan Arif Fakrullah. Dan tidak itu bonsai dengan jenis Lohansung Cicuan seharga 300 juta juga milik Zudan, dan berhasil memperoleh penghargaan Best 9 di kelas Gold dari Bupati Lamongan. Ini adalah bonsai yang senilai 1,5 miliar. Dan ada satu panitia Pak Agus yang jadi menerangkan juga selain milik Pak Yudan juga ada yang
rumah bonsai ini juga berdiri juga, yang memiliki 72 cabang, dan ini nih di antaranya. Pak Agus barangkali bisa menjelaskan yang milik Pak Yudan ini sejauh mana sampai berhasil menjuarai. Terutama dari kematangan, ketuaan pohon, di mana memiliki karakter lah, terus dari batang bisa seimbang antara cabang dengan ranting, anak ranting. Ya. Nah itu penjelasan dari salah satu panitia. Sayang ini gelap sekali di background di belakang ini adalah bonsai milik Pak Yudan yang Sianci punya juara Best in Show Gold. Nah ini dari punya Pak Yudan. Barangkali itu dulu, dan masih banyak panjang terpapar di tempat ini, dan ada silver grade yang terjadi di ruas yang ketiga, kemudian ada ini silver, dan tentu ini masih Anda bisa nikmati nanti sampai tanggal 10 di festival bonsai yang digelar untuk peringatan Hari Jadi Lamongan yang ke-453. Demikian. Baik, terima kasih rekan Hanif untuk laporan Anda langsung dari Festival Bonsai Hari Jadi Lamongan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian tempat jin buang anak, Edi Mulyadi. Terhadap keputusan tersebut, Edi Mulyadi mengaku kecewa. Edi menegaskan sebisa mungkin bersama pengacaranya akan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ditemui selesai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini Senin 6 Juni 2022, Edi Mulyadi menyampaikan bahwa poin pernyataannya bukanlah kata jin buang anak, tetapi bagaimana proyek IKN menurutnya merugikan rakyat Kalimantan, khususnya bangsa Indonesia. Meski kecewa, Edi menuturkan dirinya menghargai keputusan hakim dan akan membuktikan pada sidang lanjutan. Sebagai informasi, dalam persidangan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Adeng AK menyatakan menolak eksepsi terdakwa Edi Mulyadi. Selain itu, Hakim juga meminta JPU agar melanjutkan perkara tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Edi Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Menurut Jaksa, pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak diucapkan Edi saat konferensi pers KPAU atau LSM Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Adapun dari YouTube channel Edi Mulyadi, Jaksa mengatakan ada beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran di akun YouTube-nya. Ada sejumlah konten dalam dakwaan Jaksa, diantaranya berjudul Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat, di mana dalam video ini ada pernyataan Edi menyebut tempat jin buang anak. Atas perbuatannya, Edi didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau pasal 45A ayat 2, Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE atau pasal 156 KUHP. Beralih ke informasi berikutnya, masih di Jakarta, Tribuners, Ketua Umum Bravo 5, Ali Vanser Marasabesi terlibat dalam penganiayaan terhadap Justin Frederick, putra dari anggota DPR RI fraksi PDIP Indah Kurniawati. Penganiayaan terjadi pada Sabtu 4 Juni 2022 lalu di ruas jalan tol dalam kota Jakarta Timur, menyebabkan Justin mengalami luka-luka di bagian wajahnya. Sekretaris Pemuda Pejuang Bravo 5, Ahmad Zazali dalam keterangan resminya mengatakan bahwa Justin Frederick yang memicu awal keributan. Dalam keterangannya pada Minggu 5 Juni 2022 kemarin, Ahmad Zazali membenarkan bahwa Ketua Pemuda Pejuang Bravo 5 yakni Ali Vanser Marasabesi atau AFM terlibat. Ali Vanser
merupakan Ketua Pemuda Pejuang Bravo 5, organisasi sayap Perhimpunan Pejuang Bravo 5, relawan pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Namun menurut Ahmad, penganiayaan itu terjadi lantaran Justin yang memicunya terlebih dahulu. Justin disebut mengacungkan jari tengah kepada Ali Fanser sehingga perkelahian pun terjadi. Ahmad juga menyebut bahwa Ali Fanser juga menjadi korban pemukulan oleh Justin Frederick. Hal itulah yang memicu putra Ali Fanser yakni Faisal Marasabesi melakukan pemukulan terhadap Justin karena tak terima ayahnya dipukul. Bahkan Ali sempat melerai anaknya yang berkelahi dengan Justin. Terkini Ali Fanser dan pengacaranya sedang dalam proses membuat laporan balik di Polda Metro Jaya. Laporan itu akan dilayangkan dengan membawa sejumlah bukti, di antaranya rekaman CCTV saat kejadian pemukulan di Jalan Tol dalam kota Gatot Subroto. Tak hanya itu, pihak Ali Fanser juga siap membawa hasil visum Ketua Pemuda Bravo 5 tersebut yang diklaim menerima pukulan lebih dahulu oleh Justin. Lutfi Haryono, 47 tahun, seorang pengemis asal Gorontalo yang memiliki tabungan ratusan juta rupiah kembali disorot publik. Diduga ia mengingkari janji yang sudah dibuat di depan Lurah Ipilo. Lutfi kembali diamankan petugas lantaran kembali mengemis. Personel Polri, TNI, serta perangkat Kelurahan Ipilo menjemput Lutfi dari kediamannya pagi tadi, Senin 6 Juni 2022. Lutfi, si pengemis kaya itu pun diinterogasi petugas Dinas Sosial Kota Gorontalo dan disaksikan pihak kelurahan. Padahal pada saat diinterogasi 4 hari yang lalu, Lutfi sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun beberapa hari ini ia kerap terlihat masih melancarkan aksinya. Aksinya itu bahkan direkam oleh seorang warganet dan disebarkan di media sosial Facebook. Sebelumnya kasus Lutfi si pengemis, Lutfi si pengemis kaya Gorontalo juga dari postingan di internet. Lutfi adalah warga Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Lutfi sendiri mengaku uang itu bukan seluruhnya hasil mengemis. Ia mengaku pernah bekerja di sebuah toko dan rumah makan. Namun pekerjaan itu ia lakoni sudah sejak puluhan tahun lalu. Bribka Romi selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Ipilo menjelaskan, kegiatan Lutfi meski hanya mengemis, namun dapat berpotensi pidana. Sebab tidak jarang Lutfi mengatasnamakan sebuah yayasan atau sumbangan masjid. Terkait ini, kami juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Tribuners, berikut liputannya. Yang di situ hasil dari mana, Pak? Ya. Hasil dari mana itu, Pak? Cuma pernah kerja di rumah makan juga, di toko, tapi sudah lama, Pak, puluhan tahun. Tidak juga, tidak. Cuma akan 1 bulan 2 bulan baru. Berapa tiap kali store, Pak? Tidak tentu, Pak. Tiap kali simpan berapa? Ada kan cuma 50, ada yang 100. 50 juta? Ya, tidak. Cuma yang lain jaga belanjakan. Tidak tentu, Pak. Ada yang cuma 50 lebih, karena cuma minta secara langsung, Pak. Kalau orang kasih, kalau orang tidak kasih. Warga Kelurahan Ipilo itu di RW 5. Dan memang kehidupan beliau ini, cara pemantauan kami memang seperti tidak ada di di tempat. Jadi dia sering jalan terus dan bukan sudah puluhan tahun. Informasi dari keluarganya itu kurang lebih sejak beliau kawin. Nah, memang kita memantau kasus-kasus beliau ini memang cukup lama. Pernah terjadi di Kelurahan Ipilo dan kita selesaikan. Jadi persoalan tentang kejadian ini kemarin dan baru kami terima, dan tentunya langkah-langkah kita yang ke depan adalah kita akan melakukan secara pendekatan persuasif dengan yang bersangkutan, terutama adalah keluarganya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini, Tribuners. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah mendapat kelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara berikutnya, live update petang pukul 6:30 malam di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.